Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bertemu dengan Bu Sofi dalam pembelajaran BT-Aki atau baca tulis Al-Quran. Nah, untuk BT-Aki pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang mad. 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 Kenapa kalau Bu Sofi bilang mad itu begini atau bukan begini? Aduh, gak kelihatan ya. Kenapa? Karena anak-anak sebelum tahu jawabannya, yuk kita mulai dulu dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah mudahkan pembelajaran kita kali ini. Oke, agenda hari ini anak-anakku kita akan mengetahui tentang pengertian mad. Kemudian kita juga akan mengenal macam-macam mad. Kemudian contoh mad tobi'i, ada khusus ya contoh mad tobi'i untuk pembelajaran kali ini. Dan kita akan latihan tentang mad tobi'i. Oke, ready? Let's go. Bismillah. Tadi kenapa bilang Bu Sofi mad? Ini pendek sih ya, karena layarnya. Kalau bisa begini Bu Sofi. Jadi kenapa Bu Sofi setiap bilang mad itu pasti tangannya bergerak? Itu karena mad, ada yang tahu nggak artinya apa? Mad itu secara bahasa artinya panjang, ya. Dan secara istilah adalah huruf yang dibaca panjang. Anak-anak tahu kan apa saja mad coba? Kalau dalam membaca Al-Quran itu ada yang panjang 2 harokat, ada 3, 4, 5, sampai 6. Nah kalau misalnya itu namanya mad. Nah kalau misalnya yang 2 harokat, tahu nggak anak-anak itu apa? Mad tobi'i, betul, ada mad far'i, ada juga mad, wah banyak banget mad. Tapi sebelum itu, yuk kita kenalan dulu. Kalau huruf mad itu ada 3, ada apa aja? Alif, wawu, dan ya. Nah, huruf yang dibaca panjang ketika menghadapi huruf alif, wawu, atau ya. Sekarang kita ke hukum bacaan mad. Hukum bacaan mad itu dibagi menjadi 2. Ada mad tobi'i dan juga mad far'i. Mad tobi'i itu yang 2 harkat. Yang panjangnya a, ba, ta. Hanya 2 harkat. Nah kalau mad far'i itu yang lebih dari 2 harkat. Ada 3, 4, 5, dan 6 harkat. Nah sekarang kita yuk bahas yang mad tobi'i. Mad tobi'i itu apa sih? Ingat tadi, mad tobi'i itu yang panjangnya 2 harkat. Yuk kita bahas tentang mad tobi'i. Mad tobi'i itu, tobi'i artinya asli. Atau ada juga mad asli, artinya pokok. Jadi kalau tobi'i sendiri artinya asli. Kalau asli artinya pokok. Kenapa disebut demikian? Karena panjang 2 harokat adalah dasar bacaan panjang di ilmu tajwid. Jadi setiap bacaan panjang itu dasarnya, asalnya itu 2 harokat. Lalu kemudian kalau tadi ada yang 3, 4, 5, dan 6 itu karena ada faktor lain yang penyebab dari panjang lebih dari 2 harokat. Tapi pada dasarnya semuanya adalah 2 harokat. Makanya disebut mad tobi'i atau mad asli. Mad tobi'i itu tadi artinya apa? Asli atau mad asli. Mad asli itu artinya pokok. Sip. Paham anak-anak? Oke. Sekarang ayo kita lihat contoh bacaan mad tobi'i. Ya, anak-anak ingat, cara membaca mad tobi'i itu adalah panjang 2 harokat. Panjang 2 harokat ketika apa? Yuk kita lihat contohnya. Ketika misalnya nih ada alif setelah kasroh. Misalnya nih baca ada ba, huruf aslinya, kemudian ditambah alif di depannya jadi ba, panjang. Ba. Oke. Kalau ta, huruf aslinya ta, ditambah alif depannya karena harokatnya kasroh. Jadi kita membacanya dipanjangkan 2 harokat. Ta, seperti itu ya. Selanjutnya ada sa, kemudian ja. Oke. Nah, di bawah ini ada contoh huruf-huruf lainnya. Yuk kita baca satu baris saja. Kemudian nanti anak-anak coba di rumah membaca huruf-huruf yang lainnya. Oke, coba duha.
saja, saja. Nah, sekarang coba di sini ada yang hurufnya kalau tadi kan huruf mad itu ada 3 ya, ada alif, ada wawu, dan ada ya. Sekarang kita lihat contohnya di ayat-ayat Al-Quran. Apa saja sih? Bagaimana sih contohnya di ayat Al-Quran? Yuk kita lihat. Yang pertama tadi huruf alif ya. Huruf alif itu panjang 2 harokat ketika huruf alif ini setelah huruf berharokat yang fathah. Kayak tadi yang sebelumnya ya. Wal adiyati dhabha, wal adiyati dhabha. Mana huruf madnya? Tentu yang dicetak merah, ain, a, dia, dan huruf ya. Oke, itu yang pertama contohnya. Yang kedua, tadi untuk huruf ya sukun, untuk huruf ya, untuk huruf ya. Nah, untuk huruf ya ini dia panjang, dia bisa menyebabkan panjang 2 harokat huruf sebelumnya ketika ya sukun terletak setelah huruf berharokat kasroh. Kasroh di bawah ya, kasroh. Nah, bagaimana cara bacanya dan contohnya ini ada di surah At-Tin. Yuk kita baca bareng-bareng. Wattini wazzaitun, wattini wazzaitun. Nah, mana mad tabi'inya? Ada yang kasroh, kemudian menghadapi ya sukun. Yang mana? Yes. Wattini wazzaitun. Ta ketemu ya sukun. Ta kasroh ketemu ya sukun. Wattini wazzaitun. Yang dicetak merah itu adalah mad tabi'inya. Yang ketiga ini adalah wawu. Nah, kalau hukum wawu ini, wawu sukun terletak setelah huruf berharokat dhammah. Ya, dhammah. Contohnya ayat kedua dari At-Tin. Waturi sinin, waturi sinin. Mana mad tabi'inya? Huruf po bertemu dengan wawu sukun. Huruf po berharokat dhammah bertemu waw, waturi sinin, panjangnya 2 harokat. Supaya mudah bisa kita ayunkan sedikit waturi sinin supaya ketukannya sama. Waturi sinin, waturi sinin. Oke? Bisa? Bisa? Nah, untuk sekarang anak-anak coba yuk kita latihan membaca. Tadi kan baru 1 baris yang dicontohin. Nah, sisanya ayo dibaca dari awal sampai akhir ya. Dari awal sampai akhir sama kalian kita coba baca bagaimana cara membaca mad tabi'i. Nah, setelah itu coba dicari mad tabi'i yang ada di juz amma. Yang ada di juz amma kalian boleh pilih surahnya ya, surah-surah pendek saja nggak apa-apa. Nah, coba dicari mad tabi'inya yang mad tabi'i dari huruf alif, huruf waw, dan huruf ya. Jadi ada 3 nih contohnya. Coba cari lagi ya, selain tadi yang sudah dicontohkan. Ingat, terima kasih banyak. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Amin. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.